Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadila Safitri, NIM 1919 1050 1011. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya rangkum dalam webinar Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data. Tema ini diangkat karena tema ini berkembang dengan pesat seiring berjalannya teknologi. Adapun tujuan dari webinar ini itu ada lima tujuan. Yang pertama, menjelaskan terkait dengan general konsep dari spatial data science, tentang apa itu data science, terus definisi spatial data science tersendiri itu apa. Kemudian yang kedua, menjelaskan terkait dengan spatial data science dengan perspektif bisnis. Yang ketiga, ada penjelasan mengenai konsep komponen-komponen dan keterkaitan dengan big data spasial. Terus selanjutnya ada integrate data science and big data. Kemudian ada penjelasan platform data science dan big data. Kemudian ada 4 disiplin ilmu data spasial. Tapi sebelum itu, pertama kita akan ke definisi data science dulu. Pertama ada definisi science. Science adalah suatu subjek seperangkat pengetahuan manusia tentang kebenaran umum yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena alam semesta. Secara tradisional, metode sains mengejar penemuan kausal hubungan. Dengan kata lain, digunakan untuk menjawab kenapa dan mengapa ini terjadi. Arti data science sendiri ada yang pertama, interdisipliner, berarti ilmu data membutuhkan pemahaman berbagai disiplin ilmu dan kombinasinya, membutuhkan pemahaman yang sangat luas untuk menjabarkannya. Kemudian yang kedua ada wawasan. Wawasan ini menggantikan arti kebenaran. Dalam definisi sains tersendiri, yang berarti ilmu data tidak mengejar kebenaran umum atau hukum umum. Kemudian yang ketiga ada data atau hipotesis dan eksperimen. Yang berarti menganalisis data adalah alat utama untuk menentukan pengetahuan dan wawasan. Atau data juga bisa diartikan yaitu merupakan cara kita menemukan hipotesis. Kemudian selanjutnya ada 4 disiplin ilmu data spasial. Sebelumnya kita apa itu perbedaan antara ilmu data dan ilmu data spasial? Dapat terdiri dari 2 disiplin, yaitu spatial science and science data. Data digabungkan dengan aspek spasial berupa geografis. Kita menganalisa pola perkembangan, sementara yang satu mengejar kualitas. Yang lainnya melakukan korelasi atau pola penambangan. Kemudian ada sejarah data science dan big data. Yang pertama, menurut Peter Naur pada tahun 1960, beliau mengatakan lebih menyukai data dibanding computer science. Kemudian pada tahun 1997 oleh Jack Wu, beliau mengatakan dalam publikasinya, beliau menjelaskan apakah statistik sama dengan data science. Lalu ada William S. Cleveland pada tahun 2001 mengatakan data science dan big data sudah terkenal dalam masyarakat di bidang tersebut, mempublikasikan jurnal data science. Kemudian Doug Lainey pada tahun 2001 pula, terminologi big data lahir tahun 2001 oleh Doug Lainey.
Terus kemudian terminologi ini memunculkan paradigma dan big data tersendiri terdiri dari 3 V, yaitu data volume, velocity, dan variety. Pada tahun 2002 lahirlah jurnal internasionalnya. Kemudian ada 4 disiplin ilmu data spasial. Yang pertama ada GIS, RDBMS, data analisis, dan SIG data. Big data merupakan tulang punggung dari database karena big data merupakan 3 V, yaitu yang tadi volume, varieties, dan variety. Ketiga karakter big data tersebut belum terstruktur. Kita tuh harus menstrukturkannya terlebih dahulu untuk saling berinteraksi antara GIS, RDBMS, dan database. Yang pertama ada GIS. GIS adalah sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau GIS adalah suatu sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan semua jenis geografis data. Sebagian dari data tersebut berupa data spasial. Aspek spasial ini mempunyai data atribut, yaitu di mana dapat menginformasikan tambahan tentang masing-masing fitur spasial. Contohnya, sekolah. Sebenarnya lokasi sekolah adalah data spasial, namun ditambah. Ada data tambahan seperti nama sekolah, tingkat pendidikan yang diajarkan, kapasitas siswa itu membuatnya menjadi data atribut. Nah, kemudian selanjutnya ada data GIS ini dibagi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel atau picture element yang membentuk grid dan dihasilkan dari penginderaan jauh. Kemudian data vektor. Data vektor adalah data yang menampilkan pola peruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Yang kedua ada RDBMS. Basis data relasional adalah basis data digital model data relasional seperti yang diusulkan oleh F-Code pada tahun 1970. Suatu sistem perangkat lunak yang digunakan untuk memelihara database relasional adalah Database Relational System Management atau RDBMS. Banyak relational system basis data memiliki opini untuk menggunakan SQL atau Structured Query Language untuk permintaan dan memelihara database. Kemudian ada database spesial adalah database yang dioptimalkan untuk menyimpan dan menanyakan data yang mewakili objek yang didefinisikan dalam ruang geometris. Paling spesial database-nya ini memungkinkan representasi yang sederhana, objek geometris seperti titik, garis, dan poligon. Kemudian ada SDBMS adalah sistem basis data dengan tambahan kemampuan untuk menangani data spasial. Terus objek spasial ini terdiri dari titik, garis, permukaan, volume, dan dimensi yang lebih tinggi. Objek yang digunakan dalam aplikasi desain membantu komputer, kartografi, sistem informasi geografi. Kemudian data spasial ini memiliki nilai-nilai spasial objek atribut seperti panjang, konfigurasi, perimeter, area, volume, dan lain sebagainya. Database spasial juga merupakan kumpulan spasial dan data non-spasial yang saling terkait dari data deskripsi dan tautan antar data. Kemudian ada data analis.
Menurut sejarahnya pada tahun 1947 Turki menciptakan istilah bit yang Claude Shannon digunakan dalam makalahnya pada tahun 1948 yang berjudul A Mathematical Theory Komunikasi. Kemudian pada tahun 1977 Turki menerbitkan analisis data eksplorasi. Dengan alasan itu lebih banyak penekanan yang perlu ditempatkan pada penggunaan data untuk menyerahkan hipotesis untuk diuji dan analisisnya dapat dikembangkan dan dilanjutkan secara berdampingan. Kemudian definisi dari data analis sendiri adalah proses inspeksi, pembersihan, mentransformasikan dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang bermanfaat, memberikan informasi, kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Analis data spasial ini berfokus pada pendeteksian pola dan pengeksplorasi dan memodelkan hubungan antara pola-pola tersebut untuk memahami proses yang bertanggung jawab untuk pola-pola yang diamati. Kemudian ada geostatistik. Geostatistik adalah kelas statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi nilai-nilai yang terkait dengan spasial atau fenomena statiotemporal. Kemudian ada big data. Seperti yang tadi saya sudah bicarakan di sebelumnya, big data ini terdiri dari 3 V, yaitu volume, variasi, dan kecepatan. Dan tiga V ini mendefinisikan properti dan dimensi big data. Yang pertama, volume itu mengacu pada jumlah datanya. Kemudian varietas atau variasi mengacu pada jumlah jenis datanya. Kemudian kecepatan ini mengacu pada kecepatan data pengolahannya. Nah, menurut model 3VS ini tantangannya besar hasil manajemen data dari perluasan semua 3 sifat, bukan hanya volume saja. Jumlah data juga harus dikelola. Jadi big data ini 3V-nya ini tidak bisa dikelola satu saja, tapi semuanya juga harus dikelola secara bersamaan. Kemudian ada Integration ini terdiri dari komponen utama, yaitu big data, RDBMS, GIS, dan data analis. Ada 9 komponen SDS dan SDB. Yang pertama, desktop GIS. Ukuran datanya umumnya dimiliki kecil. Kemudian aplikasinya berdiri sendiri dan memiliki analisis dasar dan berfokus pada pemetaan dan visualisasi. Kemudian yang kedua ada server GIS yang merupakan penggabungan antara GIS dan RDBMS. Memiliki ukuran data spasial umumnya sebesar kurang lebih 100 MB sampai 100 GB. Aplikasi BDMS ini memiliki banyak pengguna, terus memiliki analisis dasar dan manajemen data, pemetaan dan visualisasi. Kemudian yang selanjutnya itu, yang ketiga ada spatial web yang merupakan penggabungan antara RDBMS dan Internet Map Server. Ukuran data spasial umumnya besar, terus pengiriman data spasialnya melalui web atau aplikasi server, dan memiliki analisis dasar. Kemudian yang keempat, spatial data analysis, yaitu merupakan penggabungan antara GIS dan data analisis spatial data analysis. Ukuran data spasial umumnya kecil, terus merupakan aplikasi mandiri
Analisisnya lanjutan dan fleksibel. Pemetaan dan visualisasinya itu tergolong penting dalam spatial analysis data ini. Kemudian ada yang kelima, yaitu gabungan dari RDBMS, GIS, dan data analisis. Ukuran datanya itu umumnya besar, aplikasi servernya banyak pengguna, analisisnya lanjut dan fleksibel. Kemudian ada manajemen data, pemetaan, dan visualisasi. Yang keenam, ada spatial big data, manajemen, dan analisis. Merupakan penggabungan dari big data, RDBMS, GIS, dan analisis. Ukuran data spasialnya itu besar, aplikasi server dengan banyak pengguna, pemrosesan datanya besar, manajemen data, fleksibel, dan canggih analisis. Dalam spatial big data management and analysis ini, pemetaan dan geovisualisasi merupakan hal terpenting. Yang ketujuh, ada standalone big data yang merupakan penggabungan antara big data, RDBMS, dan ELT. Kemudian yang kedelapan, ada big data analisis yang merupakan penggabungan antara big data, RDBMS, ELT, dan data analisis. Kemudian yang 9, ada spatial big data yang merupakan penggabungan antara big data, EDS, dan analisis. Itu merupakan rangkuman materi webinar yang tengah diselenggarakan pada Senin pekan kemarin, minggu kemarin, pada pukul 1 siang yang dibawakan oleh dosen PWK UNED sendiri, yaitu Bapak Rendra. Beliau membawakan materi webinar ini. Untuk selebihnya atau kekurangan jelas materi, mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.